Ya, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Inilah ucapan Jenderal Sudirman dalam kaos ini mengingatkan pentingnya kita menjaga kedaulatan RI dan mengingat umur yang terbatas yang harus kita isi dengan nilai perjuangan sebagaimana telah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Dan silahkan kalau Anda membeli kaos ini berarti 75.000, Anda termasuk sudah mendonasikan uang Anda untuk membuat masjid. Dari harga kaos ini 200.000 termasuk ongkos kirim ya, untuk membangun dana untuk membangun Ojolali Islamic Center for Yatim du'afa seluruh Indonesia. Kita ingat pesan Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat dia istana atau rumah di surga. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita yang sebentar ini dalam beramal soleh dan membangun masjid setidaknya satu sepanjang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pahlawan nasional kita yaitu Buya Hamka dan Muhammad Nasir, dua-duanya membangun masjid selama hidupnya. Muhammad Nasir membangun masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah Islamiyah di Kramat Raya 45, sedangkan Buya Hamka membangun masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat donat yang berbahagia di 5 benua, apa kabar ya? Saya pakai ini ya, sekarang hampir 2000 video baru ketemu menyapa penonton tuh pakai ini aja, sobat donat. Kan ada, kalau Deddy Corbuzier kan ini smart people ya, masyarakat yang cerdas. Kalau siapa lagi, Atta Halilintar itu hi guys ya. Hi guys, apa guys. Kalau itu Baim itu bos Q. Kalau saya ini aja ya, sobat donat. Ya karena asalnya kan saya dari lapisan kelas menengah bawah ya, sobat donat ya, moga-moga berkenan sobat donat semua. Sekarang saya mau bicara yang ini ya, ngimpi aja deh, ngimpi. Saya tertarik itu dengan cara Baim Paula itu, Baim Wong maksudnya, mengembangkan channel YouTube ya, berbagi, dia bikinin rumah orang yang nggak punya rumah. Kalau sakit mata tuh operasi katarak, terus dioperasi dibayarin, yang nggak punya duit dikasih duit, yang rumahnya bocor dibikin rumah, tanahnya dibeliin. Itu cocok itu sama nilai-nilai Islam itu ya. Ya, infak terus ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dia infak itu. Siapa Baim? Berapa sih kekayaannya dia? Ada nggak 100 miliar gitu ya duitnya Baim itu? Mesti banyak dia, atau 5 miliar lebih. Kalau 5 miliar enak punya punya uang banyak itu, enak kalau ngimpi jadi orang kaya ya. Tapi kan nggak boleh sebenarnya kita ngelihat ke atas itu kalau menurut Rasulullah ya.
Jadi ngelihatlah ke bawah kalau dari segi duniawi, tapi ya kalau ngelihat ke bawah ya supaya timbul rasa syukur sih maksudnya. Tapi jangan sampai saya ke bawah jadi terus dari segi itu nggak punya duit terus, kan nggak enak juga ya, nggak punya duit itu sebenarnya. Utang banyak, cicilan belum lunas, ya kan, tetangga kiri kanan nagih, uang nggak ada, coba pusing tuh. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Allahumma, ya Allah, itu doanya Rasulullah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, dari lilitan hutang ya, wa qahrir rijal, dan dari orang yang mempengaruhi, yang menguasai aku ya, yaitu orang yang punya utang tuh biasanya menguasai orang yang berhutang kepada dia tuh. Kayak negeri kita ini berhutang ke Cina misalnya, misal ini kayaknya kita nggak pernah utang deh ke Cina. Ini misal loh ya. Kalau misalnya kita itu utang banyak bertriliun-triliun ke Cina, itu mesti ya kita berarti dililit utang kan tuh, mesti kemerdekaan kita sebagai bangsa itu pasti hilang. Dengan penjelasan sabda Rasulullah tadi ya, hadis Nabi tadi. Kalau kita itu dalam membangun negeri kita ini dengan mengandalkan hutang ke Cina, ke Beijing, misal kalau enggak ya berarti kita tetap menjadi jiwa yang merdeka. Tapi kalau kita benar-benar utang meskipun dibayar secara jangka panjang oleh pemerintahan berikutnya, 50 tahun kayak 100 tahun ke depan dicicil itu, ya tetap kita nggak punya posisi bargaining possession ya, apa maksudnya, nggak punya daya tawar menawar yang cukup kuat menghadapi Cina atau dalam duel-duel perundingan internasional. Kenapa? Kita posisinya, Indonesia posisinya lemah ya, di depan orang, di depan pihak, di depan negara yang ngasih utang. Susah ngangkat muka atau apalagi mendebat gitu ke orang yang sudah ngasih bantuan kita banyak gitu ya. Itu kalau kita itu misal ini utang ke Cina itu banyak ya, syukurlah kita nggak punya utang ya kan. Kita berdasarkan devisa kita sendiri yang cukup melimpah, kita membangun jembatan, membangun kota, terus rencana mau pindah ibu kota dengan kekuatan devisa kita yang cukup banyak ya, alhamdulillah itu yang lebih baik. Tapi kalau kita misal mau pindah ibu kota, pinjem pembiayaan APBN paling cuma 19% gitu. 81% dari skema bisnis dengan negara lain atau dengan utang misal, itu mesti ada apa-apanya itu antara pejabat pembuat komitmen itu dengan pihak kreditur itu yang ngasih kredit, maksudnya mesti ada KO, MI, SI, komisi, mesti itu. Tapi syukurlah kita nggak melakukan itu kan ya, nggak melakukan deal-deal di bawah meja itu ya. Tapi ya nggak tahu lah, saya nggak nyucuk kalau bahasa Malang itu, nggak, pikiran tuh nggak nyampe gitu sebenarnya soal-soal gitu. Ya itu urusan-urusan gitu kita serahkan ke ahlinya lah nanti. Sebenarnya kalau Rizal Ramli itu masuk pemerintahan, tapi nggak mungkin dia akan dihajar sama orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Rizal Ramli sebagai pengganggu aja, karena Rizal Ramli itu kan suka lebih dulu dia bela rakyat, bela keselamatan kas negerinya sendiri daripada nyari rente. Yes, faktanya Rizal Ramli juga nggak terpental dulu kan ya,
Jadi moga-moga lah ya kita itu nggak terlibat dari hutang, dan kita jangan sampai kita itu ini dicap sebagai negara yang berhutang besar gitu ya, ke Cina terutama. Ya moga-moga itu nggak terjadi. Namanya itu saya sedang ngimpi di siang bolong ini. Sekarang jam 1:30 saya baru selesai makan ini ya, kalau siang kayak sayur asem. Oh iya, terus saya ngimpi yang berikutnya. Satu tadi ngimpi jangan sampai Indonesia itu negeri saya ini punya utang gitu. Jangan kayak saya punya utang ke sana, punya utang ke sini. Nggak enak hidup gitu tuh. Gitu. Terus yang kedua saya punya ngimpi ini, mau bikin masjid. Ngimpinya nggak tanggung-tanggung. Masjidnya namanya Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa. Jadi satu masjid komplek pendidikan gratis gitu ya, komplek pendidikan gratis untuk anak yatim dan du'afa dalam satu kompleks pendidikan Islamic Center gitu, Islamic Center for Yatim Du'afa, yang ada masjidnya sehingga dia bisa sholat, tapi juga ahli tentang IT nanti anak-anak remaja kita itu. Mimpi bikinnya satu desa ada satu Islamic Center, dan itu ada 74.000 desa, hampir 75.000 desa kan di seluruh Indonesia. Itu pekerjaan 100 tahun, itu 1 abad ya. Mungkin nggak ya? Kayaknya mungkin ya, cuman umur nggak mungkin nyampe ya. Nanti insya Allah diteruskan oleh orang-orang di belakang. Nah, terima kasih ya, itu sudah ada yang transfer dari berbagai kota. Padahal kan saya jualnya hanya kaos 200.000 yang saya pakai ini, seri Sudirman. Ada quotesnya di bawah ini, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100. Jadi di dalam kaos ini yang saya pakai ini ada quotes, ucapan Panglima Besar Sudirman ya. Katanya saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100% ya. Nah, ini satu ungkapan yang diungkapkan oleh Panglima Besar Sudirman, padahal Pak Dirman itu umurnya wafat dalam usia muda ya, 34 tahun ya. Pada tahun berapa ini? Lahirnya di Purbalingga 24 Januari 1916 dan wafat 29 Januari 1950. Ini mengingatkan, kaos ini sengaja saya desain, saya bikin untuk mengingatkan pentingnya kita menjaga kemerdekaan Indonesia, kedaulatannya, supaya 100%-nya milik Indonesia, dan kemakmuran, kekayaan itu untuk orang Indonesia sendiri gitu, bukan untuk orang asing ya. Orang asing biarin tuh, dia makmur di negerinya sendiri, nggak usah nyari makan di sini dengan mengorbankan orang-orang sini kan. Nah ini sebenarnya 200.000 kita berikan kalau dia transfer 200.000 itu 75.000 untuk biaya marketing dan produksi. Kaosnya itu kan harus dibeli dan disablon, dan kemudian beli packagingnya dan lain-lain, itu sekitar 75.000 ya. Terus yang 50.000 untuk biaya ongkir ya kan, di Jawa, Sumatera dan Kalimantan saja. Nanti kalau di luar itu ada ongkos kirim tambahan. Dan yang 75.000 itu infak ya, dari sobat donat semua untuk membangun masjid itu ya. Jadi saya posisinya sebagai perantara lah begitu, supaya kita sama-sama punya dibangunkan masjid oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang di dunia itu membangun masjid,
membangun masjid, maka pasti Allah membangunkan istana di surga buat orang yang membangun masjid itu. Itu motivasi keagamaannya itu. Uang yang 200.000 sih cepat atau lambat habis ya, mendingan diinvestasikan ya. Untuk apa? Untuk membangun masjid ya. Dan kita cepat atau lambat kan akan mati ya, akan wafat. Sebagaimana Panglima Jenderal Sudirman itu wafat dalam usia 34 tahun. Dan Raden Ajeng Kartini itu juga berjasa ya, sebelum wafat dalam usia muda. R.A. Kartini itu wafat pada usia 25 tahun loh. Jadi jangan terlalu merasa aman dengan yang moga-moga kita dilindungi Allah, tapi kematian, maut itu bisa mencegat siapa saja ya, digalaukan, ditikungan jalan yang sepi dan tidak kita duga. Oleh karena itu sebelum maut itu tiba, saya mengajak sobat donat semua di seluruh penjuru dunia untuk cepat ya berlomba-lomba mentransfer uangnya, infaknya untuk membangun masjid ya.